Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Fahrian Saputra. Di sini mau review sebuah jurnal yang ada kaitannya dengan konteks bahasa bebas. Jadi, saya sudah nemu judulnya. Ini dia. Nah, ini dia jurnalnya. Judulnya Penerapan Algoritma LALR, Parser, dan Konteks Free Grammar untuk Struktur Bahasa Indonesia. Dibuat oleh Mutafiq Rian Pratama, Sri Kusuma Dewi, dan Taufik Hidayat. Oh maaf, tadi ada notif ya. Bentar. Oke. Nah, jadi kenapa ini tuh dibuat? Kenapa sob? Karena jadi jurnal ini kenapa dibuat intinya ya. Nah, saya bakal ngebahas itu dulu latar belakangnya aja lah. Nah, jadi karena kalimat bahasa Indonesia itu kan masih rumit, jadi masih banyak imbuhan dan posisi yang bisa ditukar-tukar gitu ya kan. Jadi supaya komputer itu bisa paham bahasa kita, jadi butuh rumus pasti. Jadi terciptalah yang namanya algoritma LALR parser. Nah, dalam konteks free grammar, yang dimana terlihat akurasinya ada yang paling tinggi ada LALR eh pada kalimat tunggal tuh yang diuji sama algoritma LALR, yaitu ada kalimat tunggal itu yang paling tinggi akurasinya ya sekitar 90%, dan kalimat majemuk setara itu apa nilai akurasinya 76%, dan nilai majemuk bertingkat itu sekitar 78%. Nah, untuk teori CFG sendiri, nah teori CFG itu sendiri itu eh, ad- apa namanya itu itu tuh rumusnya lah bisa dibilang rumusnya. Jadi apa ada rumusnya sendiri lah. Jadi ada terminal, ada non terminal, ada simbol awal dan aturan produksi gitu. Mana ya ininya ya? Ya adalah kurang lebih eh oh enggak bukan di sini. Bukan ada di sini. Jadi ada, kalau yang dari saya tahu dari bebas konteks itu ya gitu, ada terminal, ada non terminal, ada simbol awal dan aturan produksi. Itu kalau dari simbolnya ada simbolik apa sigma, terus S, N, S, L, P kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Nah, mana parsing parser. Nah, oke. Di sini ada mana? Bukan. Nah, kayak gitu. Eh, oke, mungkin di sini nih parser. Nah, oke. Di sini cara kerja. Nah, dari penelitian sebelumnya, cara kerja LALR parser itu, jadi komputer tuh bisa ngebaca kalimat dari kiri ke kanan, lalu mengelompokkannya dengan kayak kayak dikelompokin lah dengan kayak apa? Kayak nah, jadi kayak dikelompokin gitulah dengan aduh dikelompokin kata-katanya gitu ya kan, tersebut jadi tingkat yang paling bawah. Jadi sampai tingkat ke atas. Jadi dari tingkat kata menjadi struktur kalimat utuh. Jadi metode rakit apa
pada bagian bawah ini disebut bottom up. Nah, jadi hasilnya kurang lebih kayak jadi kalau kalimat tunggal tebakan komputernya itu udah pasti bagus sekitar 90% kayak tadi. Nah, misalnya 90%. Untuk kalimat majemuk 76% dan untuk kalimat majemuk bertingkat itu 78%. Jadi kalau makin turun akurasinya, jadi apa bakal semakin rumit. Jadi error tuh biasanya bakal terjadi kalau ada kata yang belum dimasukkan ke dalam kamus komputer gitu. Nah, langsung aja lah. Nah, mana analisis. Nah, jadi kalau dari analisis ini yang saya tangkap tuh, jadi algoritma ini cepat ya. Nah, jadi bisa dibilang algoritma ini cepat. Komputer bisa langsung tahu susunannya tanpa langsung berulang kali. Nah, jadi intinya apa hasil apa? Jadi ya cepat lah intinya gitu ya kan. Algoritma ini cukup cepat lah untuk komputer bisa langsung tahu susunannya. Nah, kalau kekurangannya ini tuh sangat kaku. Jadi nggak ada kalimat gaulnya gitu. Jadi cuman kalimat baku-baku doang gitu yang dia tahu. Karena apa? Kalimat-kalimat gaul itu belum dimasukin ke dalam kamus yang di yang ditulis oleh programmernya gitu ya kan. Jadi kalau bahasa gaul tuh cuman adanya tuh baru-baru sekarang doang kayak gitu. Nah, tapi komputer tuh bakal langsung tahu, bakal menganggap errornya karena eh, ada beberapa banyak kata-kata yang belum dimasukin ke dalam kamus kayak gitu biasanya langsung dikasih tahu. Nah, untuk relevansi cocok aja sih sebenarnya sama kalimat bahasa bebas ujung-ujungnya sama aja. Nah, kalau dari saya sendiri dari jurnal ini teori CFG ini bisa dibilang cukup bagus ya, cukup bagus dan berguna untuk dunia nyata apalagi apa contoh aplikasi apalagi yang buat aplikasi-aplikasi apa yang apa bikin aplikasi yang buat belajar bahasa. Nah, jadi apalagi apa eh, apalagi bikin aplikasi-aplikasi yang buat belajar bahasa atau yang membuat pendeteksi salah ketik gitu ya kan. Jadi membuat jadi algoritma ini dan CFG ini atau apa konteks free grammar ini itu sangat bagus intinya ya. Kayak Google Assistant itu kan apa eh apalagi Google Assistant, Google atau misalkan AI gitu ya kan. Itu kan bisa ngejawab gitu ya kan dengan bahasa-bahasa yang sudah dimasukin gitu apalagi AI kan bisa tahu gitu ya kan. Bisa tinggal search dari database-nya dia gitu ya kan. Kalau bahasa-bahasa tuh ada berbagai macam. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Inggris mau berbahasa Inggris misalkan ya ke AI bakal tahu. Dan kita misalkan bahasa Rusia, ya AI juga pasti bakal tahu kayak gitulah. Nah, oke, kurang lebih seperti itu aja sih. Saya absen, cuma absen ini ya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.